Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok kami ingin mempresentasikan tugas Cyber Society yang berjudul Cyberbullying kepada para remaja di sosial media. Di sini ada nama anggota, yang pertama ada Malika Adistiara dengan NIM 21962549, yang kedua ada Desya Fitri Azhara Priyono dengan NIM 21962586. Lalu yang ketiga ada saya Sabrina Yusuf Aprilia 21962572. Lalu ada Septian Trilaksana dengan NIM 21962865. Lalu yang terakhir ada Ardila Besti Maharani dengan NIM 21962876. Yang pertama kita masuk ke latar belakang masalah, yaitu cyberbullying menjadi masalah serius dan penting untuk dikaji secara mendalam karena akibat yang ditimbulkannya dapat berdampak cukup serius terhadap psikologis seseorang. Selaras dengan beberapa media yang telah melaporkan bahwa kasus cyberbullying berujung pada tindakan bunuh diri pada korban cyberbullying tersebut. Cyberbullying merupakan fenomena yang sering terjadi saat ini karena adanya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju. Fenomena cyberbullying diperkuat oleh beberapa media. Fenomena cyberbullying ini juga terdapat para remaja dan juga beberapa remaja mengaku pernah melihat, melakukan, dan menjadi korban dari cyberbullying yang dilakukan teman sebayanya. Cyberbullying yang dilakukan berupa menghina atau memberikan julukan terhadap korban oleh pelaku. Hal yang menimbulkan remaja dapat melakukan tindakan cyberbullying atau menjadi korban adalah penampilannya, seperti penampilan fisik, cara berpakaian, dan bagaimana cara ia menampilkan dirinya. Selanjutnya ada deskripsi subjek atau objek observasi. Di sini subjek dan objek cyberbullying dibagi menjadi beberapa kalangan. Yang pertama ada anak-anak dan remaja, yang kedua ada orang dewasa, yang ketiga ada suatu golongan, kelompok, atau komunitas. Contohnya seperti golongan orang-orang yang memiliki kulit berwarna sawo matang atau yang biasanya disebut dengan tan skin, seringkali mengalami cyberbullying yang pelakunya dari golongan orang yang memiliki kulit warna putih, kuning langsat, atau bahkan dari orang yang juga memiliki kulit berwarna tan skin. Cyberbullying tersebut biasanya seringkali dilakukan di kolom komentar pada aplikasi TikTok dan Instagram. Hal itu disebabkan oleh masih melekatnya mindset standar beauty atau stereotip yang menyatakan bahwa seseorang akan terlihat cantik atau tampan jika kulitnya harus putih. Hal tersebutlah yang menyebabkan banyaknya orang yang memiliki kulit tan skin kerap menjadi sasaran empuk atau korban dari cyberbullying. Oke, mari kita pindah ke hasil observasi. Dari kebiasaan yang terkait dengan media digital dalam cyberbullying, dalam kasus ini netizen atau orang yang menggunakan media digital itu kerap memberikan sifat agresif. Lalu cyberbullying ini dapat terjadi melalui berbagai wadah digital seperti media sosial, platform pesan, game daring atau game online, dan telepon seluler. Penggunaan media digital seperti media sosial, pesan singkat, dan surat elektronik digunakan untuk menggertak, mengancam, atau mempermalukan seseorang. Lalu, kegiatan cyberbullying di dalam media digital meliputi ujaran kebencian, memaki fisik orang lain atau body shaming, menyebarkan kebohongan atau hoax, menyebarkan konten untuk mempermalukan korban cyberbullying, hingga menyebarkan informasi tanpa izin. Selanjutnya ada dampak negatif cyberbullying. Dampak negatif cyberbullying meliputi yang pertama ada kesehatan mental. Korban dapat mengalami berbagai emosi negatif seperti kesedihan, kemarahan, ketakutan, dan rasa malu. Mereka juga dapat mengalami depresi serta stres dan cemas. Lalu yang kedua ada kehidupan sekolah. Cyberbullying dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik, rendahnya tingkat kehadiran, dan perilaku bermasalah di sekolah. Lalu yang ketiga ada pengaruh pada pelaku. Pelaku cyberbullying cenderung
memiliki perilaku agresi, rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi dan cenderung agresif terhadap kekerasan. Slide selanjutnya. Lalu yang keempat ada pengaruh pada bystander. Bystander itu pengamat yang menyaksikan cyberbullying dapat menganggapnya sebagai hal yang dapat diterima di sosial dan ikut bergabung menjadi pembuli. Lalu yang kelima ada pengaruh pada kesehatan fisik. Korban cyberbullying dapat mengalami masalah fisik seperti insomnia, sakit kepala, dan sakit perut. Lalu yang terakhir ada pengaruh pada kehidupan pribadi. Cyberbullying dapat menyebabkan korban merasa rendah diri, tidak percaya diri, dan mengalami masalah dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang selanjutnya itu ada hasil terkait dampak negatif. Cyberbullying ini dapat memiliki dampak negatif yang serius pada remaja, seperti masalah kesehatan mental, kayak depresi, kecemasan, dan bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Nah, ini tuh juga dapat mengganggu kehidupan sosial mereka, mempengaruhi performa akademik, dan menciptakan isolasi sosial. Selain itu, pengalaman cyberbullying dapat meninggalkan bekas emosional yang dapat mempengaruhi perkembangan pribadi serta kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Lalu yang terakhir kita bisa ambil kesimpulan dari materi ini, yaitu cyberbullying adalah suatu tingkah perundungan atau tingkah laku mengganggu, mengusik secara terus-menerus, atau menyusahkan seseorang melalui media internet atau dunia maya. Bullying dapat terjadi di mana saja, akan tetapi bullying lebih sering ditemukan di jaring sosial media, terutama Facebook dan Twitter. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.